salah satu film yang diangkat dari kisah seseorang yang bernama Władysław Szpilman. Władysław Szpilman sendiri seorang pemain pianis yang berasal dari Polandia yang hidup di zaman jajahan Nazi Jerman. Dan ini merupakan kisahnya yang dimana akan ditunjukkan beberapa siksaan yang dialaminya ketika hidup bersama Nazi. Kelaparan, keracunan, minum air bekas pel atau disiksa cambuk, itu yang dialaminya. Dan aku kasih tahu lagi bahwa ini kisah nyata, jadi nggak usah diulang-ulang di komen. Bang, ini kisah nyata bukan? Masa sih ini kisah nyata? Yang jelas di thumbnail udah aku kasih tulisan kisah nyata buat film real story. Jadi ya begitulah. Dan bagaimanakah story Władysław Szpilman dalam menjalani hidupnya? Bila kalian penasaran dengan storynya, simak video ini sampai habis dan intro. Whisper in my head when I've got something to share. When I'm unable to speak, it's coming from somebody else. Now you know it is just stronger than myself. That's the way I have to live, not to fall down every night. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali oleh keadaan kota Warsaw, Polandia di tahun 1939. Dan di kota tersebut hidup seorang pemain pianis yang bernama Władysław Szpilman. Di sini Szpilman sedang memainkan sebuah pianonya di sebuah stasiun radio on air di perkotaan Polandia. Namun, sebelum dia menyelesaikan permainannya, tiba-tiba sebuah bom menghantam pusat kota. Dan hal itu menandakan bahwa Jerman telah menyerang Polandia. Bahkan radio tersebut juga terkena serangan bom dari Jerman. Awalnya manajemen Szpilman menyuruhnya untuk menghentikan permainannya. Namun Szpilman tidak mau. Yang kemudian dia terkena hembusan ledakan tersebut. Di sana seluruh pekerja atau bahkan warga berlarian untuk menyelamatkan diri. Dan tanpa sengaja Szpilman bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dorota, yaitu saudara perempuan Jurek atau teman sekantornya Szpilman. Dan di sini Dorota ngefans dengan permainan pianisnya Szpilman. Oke, dari itulah dimulai perjalanan panjang sang pianis yang tidak lagi bisa tampil atau bahkan mendapatkan nafkah dari keterampilannya tersebut. Szpilman hidup dengan kedua orang tuanya, satu adik laki-laki yang bernama Hendrik, dan dua saudara perempuannya yang bernama Helena dan Regina dalam satu apartemen yang mereka tinggali. Awalnya, kehidupan mereka berjalan normal, sampai suatu ketika Nazi datang dan mulai membuat peraturan-peraturan, yaitu membatasi kebebasan warga Yahudi di Polandia. Nazi membuat peraturan bahwa dalam satu keluarga Jews tidak diizinkan memiliki uang lebih dari 2000 zlotys. Dan bila mereka mempunyai uang yang lebih dari yang ditentukan, kelebihannya akan disita oleh polisi Nazi. Bahkan mereka juga tidak lagi diizinkan bekerja di sektor strategis. Ya, seperti perkantoran, warteg atau konter HP mungkin. Dan mereka juga tidak diizinkan berada pada ruang-ruang publik tertentu, bahkan di trotoar. Singkatnya, semakin berjalannya waktu, peraturan-peraturan yang dibuat Nazi semakin diperbanyak. Hal itu dilakukan untuk membatasi kebebasan para Jews. Di saat seperti itu, Szpilman bertemu dengan Dorota lagi. Namun sialnya, keadaan tidak memungkinkan untuk membuat mereka dekat. Sedangkan Dorota bukan berasal dari Jews atau Yahudi. Setelah hal itu, keluarga Szpilman berkumpul untuk membahas peraturan Nazi lagi, yaitu seluruh orang Yahudi yang tinggal di kota tersebut disuruh memakai bandana putih dengan lambang bintang Daud di lengan mereka. Dan bila para Yahudi tidak memakainya, mereka akan diberi hukuman berat. Di suatu ketika, ayah Szpilman baru pulang dari suatu tempat dan berjalan di trotoar. Lalu ayah Szpilman itu ditegur oleh salah satu tentara Nazi karena tidak menyapanya. Di sini ayah Szpilman sudah meminta maaf. Yang kemudian tentara itu menampar ayah Szpilman. Dan setelah hal itu, ayah Szpilman disuruh pergi sama tentara Nazi. Namun dia disuruh lewat selokan karena dia tidak diperbolehkan melewati trotoar tersebut karena trotoar itu diperuntukkan untuk warga Jerman. Pada tanggal 31 Oktober 1940, seluruh warga Yahudi atau bahkan Szpilman dan keluarganya dipindahkan oleh para Nazi ke sebuah penampungan tertentu yang dibangun oleh pemerintah, yaitu khusus untuk para Jews. Penampungan tersebut terisolasi oleh tembok tinggi dan hanya memiliki satu gerbang yang hanya akan dibuka pada jam-jam tertentu untuk menghubungkan area itu dengan dunia luar. Ketika di perjalanan menuju penampungan, Szpilman bertemu dengan Dorota, dan Dorota memberitahu bahwa sepupunya telah ditangkap Nazi, yang kemudian Szpilman mengucapkan selamat tinggal ke Dorota.
Setelah sampai di apartemen yang sangat kecil, Spillman dan seluruh keluarganya melihat dari jendela bahwa lokasi yang mereka tinggali telah dipagari oleh warga Jerman yang diberi beling dan kawat-kawat di ujung pagarnya. Singkatnya, semakin berjalannya waktu, keadaan di area tersebut semakin memburuk. Di sana para Jewes tidak memiliki pekerjaan. Mereka kelaparan, menjadi pencuri dan mati begitu saja di pinggir jalan. Termasuk anak kini yang berusaha membangunkan ayahnya, namun ayahnya telah meninggal. Sementara itu, Spillman masih sedikit beruntung. Dia bekerja sebagai pianis di sebuah restoran kecil khusus untuk para Jewes yang berasal dari Amerika. Sedangkan adik laki-lakinya bekerja sebagai penjual buku keliling dan sambil terus mengumpulkan informasi dari para aktivis untuk mengetahui gimana caranya keluar dari situasi tersebut. Di suatu perjalanan, Spillman pulang dari tempat temannya di sebuah pagar. Tanpa sengaja dia melihat seorang anak kecil yang baru saja menerobos masuk untuk mencari makan di pemukiman orang-orang Jerman. Sayangnya anak itu terperangkap di lubang tersebut, lalu dia dipukuli. Di sini Spillman mencoba menariknya, namun setelah berhasil ditarik, ternyata anak itu telah meninggal. Melihat hal itu, Spillman menangis sambil berjalan pulang. Dan di suatu malam, ketika Spillman dan keluarganya sedang makan malam, tiba-tiba mereka mendengar suara mobil Nazi. Lalu, melihat tentara Nazi mendatangi apartemen di seberang jalan. Sontak mereka langsung mematikan lampu apartemen mereka. Spillman dan keluarganya melihat tentara Nazi datang ke suatu keluarga yang tinggal di seberang apartemen, tepat di lantai 3. Keluarga tersebut sedang melakukan makan malam sampai tentara datang dan menyuruh mereka berdiri. Di sana ada satu kakek yang duduk di kursi roda. Karena tidak bisa berdiri untuk memberikan hormat, tentara Nazi mengangkat kursi roda berserta dengan kakek itu untuk dibuang dari balkon lantai 3. Nggak cuman itu saja, kemudian seluruh anggota keluarganya disuruh keluar, yang kemudian mereka disuruh lari dan ditembaki mati satu persatu oleh tentara Jerman. Melihat hal itu, ibu Spillman menjadi ketakutan dan sedih. Keesokan harinya, salah satu adiknya Spillman mendatangi Spillman. Lalu dia memberitahu bahwa adik laki-lakinya yang bernama Hendrik ditangkap tentara Nazi. Mendengar hal tersebut, Spillman langsung mencari adiknya. Di sebuah kerumunan, Spillman meminta bantuan ke salah satu polisi yang dia kenal. Polisi itu bernama Itzhak. Di sini Spillman bertanya tentang keberadaan adiknya, namun Itzhak tidak mengetahuinya. Tapi Spillman yakin kalau Itzhak mengetahui keberadaan adiknya karena Itzhak bekerja untuk tentara Jerman. Yang kemudian, Itzhak mencoba untuk membantu Spillman. Mendengar hal tersebut, Spillman beristirahat sambil menunggu Itzhak mengeluarkan adiknya dari tangkapan Nazi. Dia melihat seorang perempuan tua yang makanannya tiba-tiba direbut oleh gelandangan. Ketika berebut, makanan itu terjatuh, lalu gelandangan itu menjilati dan memakan makanan yang sudah terjatuh. Sedangkan perempuan tuanya hanya bisa pasrah sambil menangis melihat makanannya telah lenyap. Lalu tiba-tiba adiknya Spillman yang bernama Hendrik dilempar dari sebuah bangunan oleh polisi Nazi, yang kemudian Spillman menyusulnya dan mengajaknya pulang. Pada tanggal 15 Maret 1942, Jepang memasuki Indonesia untuk meruntuhkan kedaulatan. Sorry kayaknya salah server deh, malah Indonesia lagi. Maksudku Polandia. Di tahun tersebut keluarga Spillman mendapatkan pekerjaan di daerah Gedo. Mereka disuruh bekerja di sebuah gudang. Dan gua nggak tahu itu gudang apa, yang jelas banyak banget perabotan atau bahkan koper dan benda-benda berharga. Mungkin itu barang rampasan Jerman atau apalah. Waktu Spillman sedang berkumpul dengan keluarganya, tiba-tiba datang dari salah satu pimpinan tentara Nazi untuk menyuruh mereka keluar semua. Di sini Spillman memberitahu bahwa dia dan keluarganya pekerja dan mempunyai sertifikat. Dalam hati tentara itu berkata, "Ngomong apa lu bangsat?" Waktu seluruh orang-orang yang bekerja di gudang tersebut sudah dikumpulkan di luar, mereka dipilih satu persatu, sedangkan sisanya disuruh mengemasi pakaian mereka. Lalu ada salah satu wanita yang berkata, dalam hati tentara itu berkata, "Bacot." Setelah hal itu, Spillman dan keluarganya berkemas untuk mengikuti perintah tentara tadi. Pada tanggal 16 Agustus 1942, orang-orang Jewes digiring menuju ke suatu tempat dan mereka tidak tahu akan dibawa kemana. Di sana mereka semua dikumpulkan dan memberi opini pendapat yang berbeda-beda.
Mereka berpikir akan dipekerjakan dengan paksa. Ada yang berpikir mereka akan dibunuh atau bahkan dijadikan seorang prajurit dan ditaruh di barisan paling depan untuk dikorbankan. Suatu ketika ada seorang anak yang berjualan asongan. Namun dia nggak dagang mijon, prutang atau aqua ya. Dia menjual karamel dengan harga 20 seloti. Ayah Spillman membeli satu karamel tersebut, namun uang dia tidak cukup, sehingga ayah dan yang lainnya patungan buat membeli satu karamel tersebut. Setelah membelinya, ayah memotong-motong karamel tersebut di beberapa bagian untuk dibagikan ke keluarganya. Nggak tahu kenapa kok miris banget ya. Oke, singkatnya, mereka semua digiring ke sebuah gerbong kereta setelah dari penampungan tadi. Dan kelihatannya gerbong kereta itu tertutup rapat. Di sana hanya ada celah-celah tipis untuk udara masuk bagi penumpangnya. Dan gua nggak tahu gimana rasanya berhimpitan di sana. Yang jelas sesak banget dan hal itu ada dan nyata di era Perang Dunia Kedua. Ya intinya keluarga Spillman tersebut terpisah di sana. Namun beruntungnya Spillman diselamatkan oleh polisi kenalannya tadi. Dan yang jelas polisi tersebut tahu kemana tujuan kereta itu. Namun menurutku mereka semua akan dimusnahkan semua. Mungkin sebagian dari kalian akan mengingat sebuah peristiwa yang bernama Holocaust atau disebut juga Shoah, yaitu sebuah peristiwa bahwa warga Yahudi dibantai habis oleh tentara Nazi hingga menewaskan kurang lebihnya 17 juta jiwa. Lanjut, setelah diselamatkan oleh polisi tadi, Spillman mencoba melarikan diri di tempat yang aman. Waktu berjalan di jalan yang sepi, Spillman menangis karena dia terpisah dengan keluarganya. Dan ketika dia memasuki sebuah gedung, tiba-tiba dia dipanggil oleh temannya yang bersembunyi di tempat kayak lemari gitu ya. Intinya Spillman langsung masuk ke sana, lalu menceritakan semua hal yang terjadi tadi. Keesokan harinya, para pekerja Jewes yang tersisa disuruh bekerja sebagai kuli oleh tentara Nazi di pemukiman Jerman. Nampak di sini, pemukiman orang-orang Jerman sangat terapih dan nyaman. Beda dengan pemukiman yang ditinggali Spillman sebelumnya. Di suatu ketika, para pekerja Jewes dikumpulkan kembali. Mereka dipilih satu persatu untuk maju ke depan. Dan gak tahu kenapa, di sini mereka ditembaki satu persatu oleh salah satu tentara atasan Nazi. Setelah kejadian itu, sisa para pekerja disuruh bekerja lagi. Singkatnya saat bekerja, Spillman melihat Jurek. Dan waktu istirahat, Jurek bercerita bahwa beberapa orang Yahudi akan memberontak dan melawan tentara Nazi di kota tersebut. Lalu waktu Spillman melanjutkan pekerjaan lagi, tanpa sengaja dia menjatuhkan batu bata yang dia bawa, sehingga dia dipanggil oleh perwira tentara Nazi yang sedang mengawasi para pekerja. Di sini, Spillman diberi hukuman cambuk, dan akibat hal itu Spillman menjadi pingsan. Beruntungnya dia diselamatkan oleh kedua temannya. Singkatnya kini Spillman bekerja sebagai penyortir kentang untuk makanan para pekerja. Namun tak hanya itu, Spillman juga bekerja sebagai penyelundup senjata bagi para pemberontak untuk melawan tentara Nazi. Pada waktu malam hari, Spillman bertemu dengan seorang wanita Jerman yang bernama Janina. Janina sendiri merupakan teman Spillman dulu. Di sini Janina dan suaminya yang bernama Andres memberikan sebuah tempat persembunyian atau bahkan makanan ke Spillman. Setelah hal itu, Andres mengantarkan Spillman ke seseorang yang akan menyembunyikannya. Dia bernama Zikevich. Zikevich sendiri menyembunyikan Spillman di suatu tempat yang ditutupi oleh lemari dan di dalamnya terdapat cukup banyak senjata. Keesokan harinya, Zikevich memindahkan persembunyian Spillman di sebuah apartemen milik orang Polandia. Dan setelah memasuki apartemen, Zikevich menyuruh Spillman untuk mengawasi pergerakan Nazi dari sisi jendela. Yang kemudian Zikevich memberikan beberapa makanan. Lalu tiap 2 minggu sekali, dia akan mengunjungi Spillman sekaligus melihat keadaannya. Di tanggal 19 April 1943, para pemberontak Polandia mulai menyerang tentara Nazi dari apartemen. Spillman menyaksikan peperangan tersebut dari jendela. Awalnya tentara Nazi kalah dan mundur, namun mereka kembali lagi membawa artileri. Akibat hal itu, tentara Nazi terus menyerang gedung apartemen tersebut sehingga gedung itu habis terbakar. Pada tanggal 16 Mei 1943, tentara Nazi menangkap para pemberontak yang tersisa dari Polandia. Lalu seluruh pemberontak yang tersisa dibunuh oleh Nazi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Zikevich datang dan menyuruh Spillman untuk meninggalkan apartemen tersebut karena posisi Zikevich sekarang adalah buronan. Hal itu terjadi karena senjata-senjata yang dia sembunyikan ketahuan oleh tentara Nazi. Bahkan Janina dan Andres pun telah ditangkap oleh mereka. Namun, di sini Spillman tidak mau meninggalkan tempat tersebut karena ini merupakan keputusannya, sedangkan Zikevich sudah memperingatkannya.
karena bisa saja tentara Jerman mencarinya di tempat tersebut. Lalu Giekewicz meninggalkan Spielman sendirian. Waktu malam hari, Spielman kelaparan. Dia mencoba mengambil sebuah makanan di rak lemari atas. Namun sialnya, partisi lemarinya patah dan hal itu menyebabkan piring-piring berjatuhan dan pecah, sehingga suara piring itu terdengar oleh tetangga sebelah. Tetangga itu mengetuk pintu apartemen Spielman. Lalu Spielman keluar dan menemuinya. Tetangga itu mencurigai bahwa Spielman adalah Yahudi. Terdesak dengan hal itu, Spielman langsung melarikan diri untuk keluar. Dia menuju ke sebuah tempat karena sebelumnya Giekewicz memberikan sebuah alamat bila Spielman terdesak. Yang ternyata alamat tersebut merupakan tempat tinggal Dorota, yaitu orang yang disukai Spielman dulu. Dan di sini Dorota tengah hamil. Dalam hati, Spielman pun berkata, "Bangsatlah tuh orang, ngapain gue digiring ke sini? Ketemu Nazi kagak, nyesek perasaan iya." Ya intinya di sini Dorota membantu Spielman untuk bersembunyi. Keesokan harinya, suami Dorota memberikan sebuah tempat persembunyian untuk Spielman, dan tempat itu sangat dekat dengan rumah sakit ataupun kantor polisi Nazi, sehingga di sini Spielman harus berhati-hati dan tetap tenang. Di tempat itu terdapat sebuah piano, dan Spielman sangat ingin memainkannya. Namun untuk menjaga ketenangan tempat tersebut, Spielman hanya bisa memainkannya dengan gerakan tanpa sentuhan. Keesokan harinya, suami Dorota kembali lagi sambil membawa seorang pria yang bernama Entek Soles, yaitu orang yang akan mengurus Spielman. Dan ternyata dulunya orang tersebut merupakan teknisi yang bekerja di tempat Spielman bekerja. Bahkan Soles selalu melihat Spielman ketika bermain piano. Namun di sini Spielman tidak mengingatnya. Suatu ketika saat Spielman kelaparan, dia memakan kentang yang telah tumbuh. Dan akibat hal itu dia keracunan. Beruntung Dorota dan suaminya datang. Melihat hal tersebut, suami Dorota langsung memanggil dokter walaupun itu berbahaya. Sedangkan Dorota yang merawat Spielman, dia memberitahu bahwa dirinya dan suaminya akan berpamitan untuk tinggal di tempat ibunya Dorota, karena anak Dorota lebih aman di sana. Yang kemudian dokter datang dan memberitahu bahwa keadaan Spielman akan membaik. Di tanggal 1 Agustus 1944, kini Spielman tinggal sendirian dan tanpa bantuan siapa-siapa lagi. Yang kemudian Spielman melihat orang-orang Polandia kembali memberontak ke tentara Nazi. Namun kali ini pemberontakan tersebut benar-benar menghancurkan kantor polisi Nazi atau bahkan tentara Nazi, sehingga banyak yang terluka atau bahkan tewas di sana. Lalu penyerangan itu terus meluas. Mendengar bahwa gedungnya telah dikepung Nazi, Spielman mencoba keluar dari gedung itu, namun pintunya terkunci. Sedangkan Nazi menembaki gedung tersebut menggunakan tank. Setelah hal itu, dia melarikan diri sambil mencari tempat yang aman. Dia naik ke atas gedung dan bersembunyi di atap. Namun di atap dia ketahuan dan ditembaki oleh tentara Nazi. Beruntungnya dia dapat selamat dari serangan tersebut dan dia berhasil keluar dari gedung itu. Spielman berlari memasuki sebuah rumah sakit untuk bersembunyi dan istirahat di sana. Keesokan harinya, Spielman melanjutkan perjalanan dan di sini dia kehausan. Karena tidak ada air, dia terpaksa meminum air bekas pel lantai. Yang kemudian dia mencari makanan. Beruntungnya dia mendapatkan makanan dan malamnya dia memasak makanan tersebut. Keesokan harinya Spielman melihat mayat para pemberontak dibakar. Dan beberapa hari bersembunyi di rumah sakit itu, Spielman membayangkan bermain piano. Dan ketika sedang tidur, dia mendengar lalu melihat beberapa gedung dibakar oleh Nazi, bahkan tempat persembunyiannya. Akibat hal itu, Spielman meninggalkan rumah sakit tersebut. Namun ketika dia melompat, tiba-tiba kakinya terkilir. Waktu berhasil memanjat pagar rumah sakit, Spielman kaget bahwa dia melihat seluruh perkotaan telah hancur. Lalu dia mencoba mencari makanan atau bahkan tempat persembunyian di sana. Di sini Spielman mendapatkan sebuah makanan kaleng, namun dia agak bingung untuk membukanya. Dan tiba-tiba dia mendengar bahwa tentara Nazi di dekatnya. Sontak Spielman langsung mencari tempat persembunyian. Di sana dia berhasil menemukan tempat persembunyian, yaitu di sebuah loteng gedung yang cukup tertutup. Waktu malam hari, Spielman mencoba membuka makanan kaleng itu dengan sebuah besi perapian. Namun ternyata gerak-geriknya sudah diawasi oleh salah satu perwira Nazi yang bernama Kapten Willem Honsek. Melihat ada perwira Nazi, sontak Spielman menjadi ketakutan, sedangkan Kapten Willem menanyakan tentang diri Spielman atau bahkan pekerjaannya. Dan ketika ditanya pekerjaannya, Ik wou
Pianist. Spillman menjawab bahwa dia bekerja sebagai pemain pianis. Untuk membuktikan hal itu, Kapten Willem mengajak dia ke suatu ruangan yang ada pianonya. Di situ Kapten Willem menyuruh Spillman memainkan piano tersebut. Waktu melihat dan mendengar Spillman memainkan piano itu, Kapten Willem terkesan dengan Spillman. Yang kemudian Kapten Willem menanyakan di mana tempat persembunyian Spillman. Dan setelah Spillman menunjukkan lokasi dia bersembunyi, Kapten Willem meninggalkannya. Melihat hal itu, Spillman bersyukur dan menangis. Singkatnya beberapa hari kemudian, Kapten Willem mendatangi persembunyian Spillman lagi. Dia membawakan sebuah makanan untuk Spillman dan memberitahu bahwa Rusia telah sampai di perbatasan. Jadi Spillman harus bertahan beberapa minggu lagi di tempat itu. Mendapatkan makanan, Spillman kembali lagi bersyukur dan berterima kasih kepada Kapten Willem. Beberapa minggu berlanjut, tentara Jerman memutuskan untuk mundur karena tentara Rusia dan Polandia terus memojokkan mereka. Kapten Willem menemui Spillman lagi, namun kali ini memberikan makanan yang cukup banyak. Di sini Spillman sangat berterima kasih dengan kebaikan Kapten Willem, dan Spillman gak tahu harus membalasnya dengan apa. Namun Kapten Willem hanya bilang, Danken Sie Gott nicht mehr. bahwa kau harus berterima kasih dengan Tuhan, bukan aku. Setelah hal itu, Kapten Willem pergi, dan sebelum pergi, dia memberikan mantelnya kepada Spillman agar Spillman tidak kedinginan. Keesokan harinya, Spillman mendengarkan suara mobil yang menandakan negara Polandia telah merdeka dan terhindar dari jajahan Jerman. Sontak Spillman langsung keluar dan memeluk salah satu warga Polandia. Namun warga itu berteriak mengira bahwa Spillman adalah tentara Nazi. Ya soalnya Spillman kan memakai mantel tentara Nazi. Spillman ditembaki oleh para tentara Polandia, namun Spillman mencoba berteriak dan meyakinkan bahwa dirinya bukan orang Jerman. Lalu tentara Polandia itu percaya dan membawa Spillman ke camp yang layak agar Spillman diobati dan diberi makan. Sedangkan beberapa tentara Nazi tertangkap oleh tentara Polandia, bahkan Kapten Willem. Di sini Kapten Willem memberitahu ke salah satu warga Polandia yang berprofesi sebagai musisi bahwa dirinya merupakan teman dari pianis yang bernama Spillman. Kapten Willem meminta bantuan ke warga itu agar mengatakan ke Spillman supaya dia dikeluarkan dari tempat tersebut. Soalnya Kapten Willem telah membantu Spillman bersembunyi. Yang pada akhirnya Spillman kembali menjadi pianis dan bermain di stasiun radio lagi. Lalu teman Spillman memberitahu soal Kapten Willem, dan ketika mereka berdua mendatangi tempat itu, tempatnya telah kosong. Beberapa bulan berjalan, kini Spillman bermain di salah satu orkestra yang cukup besar. Dan film pun diakhiri bahwa Władysław Spillman melanjutkan hidupnya di Warsaw sampai tutup usia pada 6 Juli tahun 2000 di umur 88 tahun. Sedangkan nama prajurit itu adalah Kapten Willem Honsak. Semua yang diketahui bahwa dia meninggal di kamp tentara perang Soviet pada tahun 1952 dan tamat. Nasi kucing, makanan sehari-hari, susu jahe pun melengkapi. Oke, seperti itu ya story film The Pianist, dan seperti inilah wujud Władysław Spillman yang asli. Dan sedikit pembahasan bahwa sejujurnya film ini sama seperti film-film lain yang mengisahkan mengenai Perang Dunia Kedua seperti Holocaust atau kisah nyata lainnya. Menurutku ketika kalian menonton film ini secara full, penceritaannya bakal menguras emosi kalian atau bahkan mengatuk jiwa kemanusiaan terdalam manusia. Acting yang luar biasa dari Adrien Brody, lalu cerita yang panjang namun tidak bertele-tele, membuat film ini salah satu film yang wajib untuk ditonton bagi kalian yang mencintai film-film true story. Ada yang membuatku berpendapat setelah menonton film ini, bahwa di mata seorang pemimpin saat itu, nyawa manusia tidak lebih dari sampah yang harus dibuang demi untuk mengurangi populasi JWS di masa itu. Dan ya, ini salah satu film terbaik yang pernah aku tonton, dan gara-gara Spillman seenggaknya aku tahu kekejaman Nazi dalam memusnahkan kaum Yahudi. Aku tidak peduli, let's play with me, aku butuh. Dan seperti itu aja, terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.